Kita akan lanjutkan kisah tentang hikmah orang yang menjaga sholat, maka Allah akan mengangkat kesulitan hidupnya. Ya, tolong diambil dong nih gambarnya. Jadi akhirnya ambil video nih. Udah masuk nanti pelan-pelan. 1 menit geser, 1 menit gitu mati. Jadi akhirnya si pedagang bakso atau somai tadi hampir juga putus asa karena sudah hampir maghrib belum ada yang beli. Hatinya berkecamuk nih ya. Kata setan yang yuwaswisu bilang, lagian sih gitu. Kata hatinya yang bersih, kan saya hanya mengutamakan sholat. Akhirnya setelah maghrib selesai, dia pun tidak berkecil hati, hanya dia berpasrah kepada Allah. Kalau memang hari ini dia belum dikaruniakan rezeki oleh Allah, hatinya ikhlas, hatinya lapang, hatinya ikhlas dan lapang. Dia menerima bagian, kemudian dia bilang, ya Allah ya Rabbi, saya reda, saya ikhlas menerima bagian, bila mana memang hari ini rezeki saya belum datang. Akhirnya dia pun dengan tetap hati menjaga, dia pun pulang, ya pulang melintasi tempat yang makin gelap, makin sepi, tapi tiba-tiba dia melintasi suatu tempat kumpul, ya seperti sebuah balai desa, ya sebuah balai desa yang ada pertemuan. Ya, kemudian sambil dia berjalan dia berikhtiar, kali-kali aja ada yang mau beli baksonya. Ya sudah, sambil jalan dia pukul lah itu apa namanya alat baksonya, bakso Pak, bakso gitu. Kemudian orang-orang itu ada yang bertanya, Bang, baksonya masih ada? Oh ada, masih ada gitu. Oh masih banyak nggak? Tanyanya begitu. Kata dia, oh masih banyak banget karena belum ada yang beli. Ternyata mereka adalah sekelompok masyarakat yang sedang bikin kegiatan semacam acara atau rapat, dan ternyata ya orang yang bertugas seksi konsumsi ini ternyata punya urusan dadakan, entahlah apa sakit atau apa, intinya acara mereka hari itu tidak ada konsumsinya. Maka mereka bilang, waduh ini ada tukang bakso lewat nih, udah bagaimana kalau konsumsi kita makan bakso saja. Akhirnya semua sepakat, satu acara tersebut yang tidak kurang dari sekitar 100 orang semuanya beli bakso. Maka detik itu juga baksonya habis. Lalu dia menangis, ya Allah, begitu mudahnya, ya begitu mudahnya Engkau ya memberikan aku rezeki. Biasanya dari pagi sampai siang sampai sore hanya laku 50 mangkuk. Ini dari pagi siang sore kau uji aku tentang kecintaanku padamu, dan aku semakin bertawakal padamu. Hanya dalam sekejap dia mau pulang, sekali ngelayanin habislah baksonya 1 gerobak. Alhamdulillah. Maka dia semakin yakin bahwa orang yang menjaga sholatnya nanti Allah akan angkat segala kesulitan hidupnya. Alhamdulillah. Sekarang Abi tanya, ada nggak santri yang ngapal susah? Semuanya ya? Makanya jaga sholat ya, jangan sampai subuh kesiangan, asar ketiduran, subuh kesiangan, asar ketiduran. Gimana ini hafalnya mau cepat? Ya. Kemudian apa yang kedua? Dalam hadisnya dikatakan wa adzabul qabri, juga nanti orang yang sholatnya dijaga, dirawat, enggak ditunda-tunda, tidak ditinggal-tinggal, nanti jatah siksa kuburnya dihilangin sama Allah. Amin ya Rabbal. Masya Allah ya. Radit kenapa? Sakit gigi, sakit gigi nih, nangis ya. Coba
pakai air hangat. Kasihan tuh. Ya, yang kedua wa azabul kubri, orang yang menjaga sholatnya nanti jatah azab kuburnya itu diapakan? Diangkat. Emang serem gak sih azab kubur? Sangat serem. Kamu bisa bayangkan ada orang ya jenazah dikubur sendiri apa rame-rame? Sendiri apa rame-rame? Kamu di kamar aja sendirian, berani apa takut? Kamar sendirian ada lampunya tapi takut juga. Ini di kuburan sendirian gelap lagi ya, begini aja nih, Masya Allah ya. Nanti datanglah itu amal perbuatannya. Kalau dia orang baik, maka sebelum datang amal perbuatannya, datang dulu cahaya yang menerangi kuburnya, yang membuat kuburnya seluas mata memandang. Lalu datang orang yang wangi, yang wajahnya mirip sama dengan dia, bahkan lebih ganteng ya, pakaiannya cakep, suasananya seperti suatu acara yang pesta, yang senang, sehingga dia nggak ketakutan karena ada temennya. Lalu dia bertanya kepadanya, "Hai Fulan, ente siapa? Kok mukanya mirip, lebih ganteng?" Apa kata dia? "Aku adalah amalanmu yang baik ya Allah, aku adalah sholatmu yang baik ya Allah." Dia ngobrol, dia bercanda, terus kata temennya, "Yuk kita tiduran dulu." Tidur, melek, selesai kiamat, sudah datang. Tapi orang yang amalannya jelek, yang sholatnya nggak dikerjakan, begitu dia tidak mampu menjawab pertanyaan munkar nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Aku tidak tahu." Kedebuk, pukul lagi, bengong. "Wa man nabiyuka?" Aku tidak tahu. Gitu banyak. Kayak Fahri jawabnya, "Aku tidak tahu." Kayak Aufar, "Siapa orang yang telah diutus kepadamu?" Aku tidak tahu. Disiksa, cegar, kepalanya dipukul, jatuh ke 7 lapis bumi, hancur berantakan, dia menjerit. Lalu dihidupkan kembali. Pertanyaan berikutnya, "Apa kitabmu?" "Saya tidak tahu." Jebret, digencet, disiksa, dicepit sama ular yang kepalanya botak. Di kubur ada ular berbisa, Sujaul Aqra namanya. Sujaul Aqra namanya, melilit semua orang berdosa karena tak pernah salat Isya. Salatullah ala taha rasulillah, salatullah ala yasin. Ada ularnya, palanya botak, tanduknya 2. Wih, sekali kesetrum, sekali dipatok, tubuh kita hangus terbakar karena racun yang luar biasa. Wah, dihancur jari lagi karena nggak sholat. Udah siksaannya begitu, kuburannya gelap, tiba-tiba datang aroma bau busuk yang menusuk, yang membuat dia muntah-muntah. Lalu dalam gelap yang begitu pekat, datang orang yang wajahnya busuk, yang kulitnya hancur lebur. Ya, tiba-tiba dia memeluknya, dan dia itu ahli kubur berontak, "Sonoan, sonoan, sonoan." Apa sonoan? "Pergi menjauh." "Siapa kamu?" "Akulah amalanmu yang keji." Nangis dia ya, bau gelap, nggak bisa tidur, nangis karena dia hidupnya tidak punya amal soleh. Apalagi banat nih, kalau wudhu kencingnya sembarangan, itu siksa kubur. Kencing, nah kencingnya harus tiris,
Kencingnya harus jongkok, jangan kencing berdiri. Kayak habis tuh baterainya habis. Itu udah tadi, Fatin. Ini baterainya habis gimana? Pinjam tuh ada baterai. Ya, berikutnya kecil. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Mana dia tuh? Wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi. Nanti yang ketiga, karunia yang Allah berikan kepada orang yang sholatnya dijaga, dipelihara. Wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi, dan Allah akan memberikan kepadanya kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. Alhamdulillah. Tuh tangan kanan ya. Tangan kanan mah insya Allah masuk. Iya kan. Washabul yamini ma ashabul yamin. Terus fi sidrim mahdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Waduh, Masya Allah adanya di atas dipan-dipan yang lembut, yang teduh, buah-buahan gak habis-habis, minum-minum juga gak habis-habis. Tuh, makanya jaga sholatnya ya, jaga sholat, jangan menunda-nunda sholat, jangan ya. Banin banat semuanya santri ini enak MD nih, ya jaga sholat, sholat jangan bercanda. Sholat tadi cepat amat tuh kayak begitu, sholat kayak senggetak, cucet nggak boleh, aufar nggak boleh ya, udah ngaji masa sholatnya masih begitu, nggak boleh ya. Nanti praktek sholatnya sama ustadz diulangin lagi tuh ya. Katanya mau jadi santri, masa latihannya seperti itu. Ya, nanti kitab catatannya dikasih dengan tangan kanan. Ya, udah kalau dikasih tangan kanan ya tanda baik. Tapi nanti ada orang yang catatannya dikasih lewat tangan kiri begitu. Kalau tangan kanan ngambilnya begini, tuh begitu. Kalau tangan kiri ngambilnya tangannya ke belakang, begitu. Walaupun tangannya udah ngejaga begini, emang dia takdirnya ngambil tangannya pakai tangan kiri, ya udah tangannya aja kemarin langsung ngambil dari belakang. Begitu dia pegang langsung dia sedih, ya saya termasuk celaka. Karena orang-orang yang di akhirat udah tahu dia, kalau tangan kanan berarti dia beruntung, kalau tangan kiri berarti dia rugi. Nah makanya kamu biasakan kalau berbuat baik gunakan tangan kanan, memberi, ya, mengambil sesuatu tangan kanan, tangan kiri ya buat yang kurang-kurang baik lah ya, kayak istinja, terus megang sampah mungkin tangan kiri. Ini kalau yang bagus-bagus tangan kanan. Ya udah berapa tuh? 4. Terus yang kelima, yang keempat, wa yamurru ala sirati kal barqi. Orang yang salatnya dijaga, nanti di tahapan-tahapan akhir hari kiamat ada tahapan yaitu berjalan di atas jembatan yang lurus tapi tajam, namanya sirat. Namanya apa? Sirat. Ya, orang yang rajin sholat, dia begitu berjalan di atas jembatan. Kalau yang lain jalan ya karena jalanannya kecil tipis, goyang-goyang jatuh ke jurang neraka, kakinya berdarah, tangannya jatuh megangin malah putus. Tapi kalau orang yang sholatnya dijaga, begitu dia mulai masuk ujung jembatan yang pertama,
wa yamurru ala sirati kal baraki. Dia akan jalani jembatan tadi laksana kilat. Begitu baru nginjak, udah nyampe. Subhanallah. Baru coba kalau yang jarang sholat nih, opar jarang sholat nih, begitu nginjak balik goyang nyublak ke neraka. Makanya sholat jangan ditunda, jangan sholat, ya, jangan mempermainkan sholat, sholat bercanda, ya, sholat harus yang benar, pakaiannya rapi. Kadang-kadang sholat diomelin dulu baru sholat. Kalau nggak diomelin, ada santri sholat kalau disiram, kalau nggak disiram nggak sholat. Jangan. Sholat itu tiang agama. Jangan sampai kita ya udah diomelin atau diapain baru sholat. Ya, sholatlah. Syukur-syukur kita sudah wudu sebelum azan, jadi lebih siap untuk menyambut perintah sholat tuh, begitu. Iya, perintah Allah sholat ya. Yang terakhir apa tuh? Kan ada 5. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia akan masuk surga tanpa dihisab. Alhamdulillah. Ya Allah, enak amat gitu ya. Kalau hisab itu kan dihitung, ya. Dia masuk surga tanpa dihitung. Nih kamu lagi makan di satu restoran, pas mau bayar kata yang punya restoran, udah bapak nggak usah bayar, gratis. Girang nggak? Saya nggak bayar nih. Masuk apanya nggak bayar? Silakan. Nggak dihitung lagi. Nanti ketika orang pada nungguin dihitung surga neraka. Orang-orang yang menjaga sholatnya yang bela dia. Ketika ditanya malaikat, nggak usah tanya, kata sholatnya tuh. Udah saya aja, ente siapa? Saya sholatnya nih, saya bagus, saya dijaga, saya dipelihara. Sebagaimana dia menjaga saya, sekarang di akhirat saya akan jaga dia. Wih, sholatnya belain dia, karena dulu dia belain sholat. Tapi kalau dia sholatnya menunda-nunda, telat, itu dikubur udah pada bonyok, udah pada menor, baru datang orang. Sini saya tolongin. Lu siapa nolongin gua? Gua sholat lu gitu. Ngapa terlambat? Lah kan lu juga dulu terlambat. Nih gua udah bonyok dikemplangin malaikat. Baru dibelain. Kata sholatnya, ya dulu juga lu belain gua begitu sih. Sering nunda-nunda, udah aku komat, belum wudu. Ya sekarang yang penting gua udah dateng nih katanya. Tapi sama, nunda-nunda juga. Begitu. Makanya jangan menunda sholat. Sholatlah di awal waktu, sholatlah dengan penuh keseriusan atau kehusyuan, insya Allah. Tuh, jadi ada berapa tadi santri? 5 yang pertama. Yang kedua 3, 4, laksana kilat. Yang kelima, nah itu dia tuh ya, ada orang yang mendapat 5 kemuliaan. Sedikit lagi. Sekarang orang yang malas sholat, menghina sholat, sampai ngomong, ngapain sih sholat? Nah lu, ya ini serem nih. Wa man tahawana anis sholati, siapa orang yang menghina, meremehkan dari sholat, sholatnya asal jadi. Kalau kemana-mana pakaiannya rapi, kalau sholat pakaiannya jelek. Iya benar. Sholat pakaiannya jelek banget. Kalau ke jalan ke mall pakaiannya rapi. Ya Allah, padahal sholat ketemu Allah nggak rapi, masya Allah, kondangan pakai baju cakep, sholat pakai kaos bukan oblong, bolong. Kaosnya bolong, ditembak, gua bolong. Kondangan pakai baju mentereng, sembahyang pakai kaos, di belakangnya ada gambar lidah lagi melet. Hah? Jangan. Ada bacaannya lagi, USA, USA. Jangan pakai. Ntar yang di belakang jadi baca, bukannya baca Quran pun. Allahu Akbar, SMA,
penerbangan, bukan baca Quran, baca kaos. Jangan, makanya di belakangnya ditutup. Ya kan kesian orang sholat. Wa man tahawana anis salati, siapa orang yang menghina, meremehkan daripada salat, aqabahullahu, Allah akan siksa dia bi khamsa asyrata uqubatan, dengan 15 hukuman. Waduh, banyak ini ya hukumannya. Berapa? 15. Kalau tadi yang menjaga salat dapat karunia berapa? 5. Ini 15 ya. Khamsatun fid dunia, 5 nanti dikenakan di dunia sama dianya tuh. Wa salasatun indal maut, 3 ketika kematian. Wa salasatun fi qabrihi, 3 di dalam kubur. Wa salasatun inda khurujihi minal kubri, yang 3 lagi ketika dia keluar dari kubur. Baik. Wa ammal allawati, dulu api matanya nggak jelas. Wa ammal lawati fid dunya, adapun yang hukumannya di dunia nih, orang nggak sholat, ngeremehin sholat nih, 5 yang pertama. Fal ula yunzaul barakatu min umrihi. Tuh, orang yang meremehkan sholat, nggak mau sholat, nunda-nunda sholat, sholatnya dibakal main. Nanti dia punya urusan hidupnya diangkat berkahnya dari Allah. Kerjanya berangkat pagi pulang sore, dia berdua sama temennya sama kerja kayak dia, cuman temennya punya mobil, dia mah nggak punya mobil. Temennya punya rumah, dia nggak punya rumah. Sehingga orang bertanya, kamu kan kerjanya sama dia, gajinya sama, kok dia punya rumah kamu enggak? Itu tadi berkah hidupnya diangkat. Ada orang yang kelihatannya uangnya banyak tapi bahagianya nggak ada. Berkah itu apa sih? Nilai kebaikan. Jadi nggak diangkat. Ada orang punya kendaraan, wih keren, tabrakan. Ada orang nanam pohon, mati. Ada orang miara ikannya mati. Kata dia, saya sial amat jadi orang ya. Namanya berkahnya diangkat dari hidup. Tuh, maka santri harus berkah, amin. Jangan jadi santri baru mondok sebulan kainnya hilang, sendalnya hilang, sial amat saya. Ya kita jaga sholat, kita pelihara sholat kita, jangan kita jangan kita meremehkan sholat ya, supaya kita hidup kita nggak dicabut berkahnya ya. Kayak gini nih kan berkah, alhamdulillah. Mudah-mudahan di malam Rubat dapat berkah ya, lagi dicari sama Ustaz Jaki barokahnya ntar. Terus yang kedua apa tuh? Yang kedua, as-saniyatu yumha siyamas solihina min wajhihi. Tuh yang kedua, dihapus cahaya orang soleh dari mukanya. Hei, orang yang tidak sholat, meremehkan sholat, mainin sholat, ntar mukanya nggak ada cahaya orang soleh, mukanya cahaya orang jahat. Jadi orang ngelihat dia mukanya apa? Nggak enak. Hah? Apa kalau muka orang yang kurang enak apa nyebutnya? Asam. Tuh mukanya asam, berarti Oman pernah ngerasain. Hah? Irang, hitam, boleh. Mukanya gesang, hitam. Apalagi butak. Pokoknya nggak enak ngelihat dia. Kalau orang yang mukanya orang soleh kan, saya kalau ngeliat kamu hati saya adem, gitu ya.
Saya kalau ngeliat kamu hati saya tenang, karena orang wajahnya orang soleh. Ini kalau nggak sholat, gue tuh kalau ngeliat muka lu gue pengen berak. Waduh, sedih amat muka gue digituin. Ih, gue ngeliat muka lu gue pengen muntah. Ya Allah, mukanya kayak apa jeleknya tuh gitu kan. Itu namanya mukanya dihapus dari wajah soleh. Tapi insya Allah santriwan santriwati wajahnya solihin wassolihat. Bercahaya karena air wudu ya kan. Air wudu kan itu air kebersihan ya kan, berwudu. Ya Banat, Eca yang sering wudu tuh mukanya bercahaya kayak lampu LED tuh. Ya Rashid ya, tuh sering wudu kan, walaupun kulitnya bagaimana ada cahaya-cahayanya kelap-kelip kayak bintang di langit. Akbar tuh ya kan, masya Allah ini tuh. Untung aja dihias sama tai lalat. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Yang ketiga, wasalisatu kullu amalin ya'malhu la ya'juruhu Allahu alaih. Ya Allah. Yang ketiga, setiap amal yang dia kerjakan kagak dibayar upah, enggak dikasih pahala sama Allah. Nauzubillahi min. Kesian banget. Orang dia kagak sholat, mau dia berbuat baik bagaimana juga, ya kagak dibagi pahalanya, kagak sholat. Yang keempat, yang ketiga apa tadi? Kalau dia berbuat kagak dikasih sama Allah pahalanya, ya sedih. Warabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ilas sama. Yang keempat, doanya enggak naik ke langit. Dia baca doa, ya Allah, ya Allah. Apaan kamu enggak sholat? Allah aja. Tuh, makanya kita harus sadar ya, mungkin sholat kita belum sempurna. Nah yang terakhir nih, udah ada kode tuh petasan. Yang terakhir apa? Wal hamisatu laisa lahu hazzun fi du'ais salihina. Yang kelima, dia tidak dapat bagian dalam doanya orang-orang soleh. Jadi orang soleh doa jangan dapat bagian. Kata orang soleh, ya Allah ampuni orang-orang yang beriman. Yang lain pada dapat, ya kagak dapat. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat, meremehkan sholat ya. Makanya sholat jangan jangan sampai kita meninggalkan sholat. Alhamdulillah, wallahualam bishawab. Selesai bacanya. Mari kita akhiri dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. بفقدنا فقي أهلنا وكرمة لنا في ديننا مع أهل القدر أنسى وزكى ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وآخر أتقياء علما نازل بالخير ونفى كل شر ربي كل سوء وآكر بالرضا منك العيون ربي أن ربنا كل الديون قبل أن تدينا رسل منون واغفر يسر أنت أكرم الشاتر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لواء نهضة الوطن وفازا دائما من الفتن وديا رجالها على سنن وانصرهم في العشايا والبكار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوهبة في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام سرفا وعلى صحب المشابه الغرر أمررتك فسبح فيها الحصى وأرت الجيس بماء هامر على معاسي ومعادي وعلى ذريات وبطين وظاهر
فانسبحت بها العصوات ليس بماء حمير على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهر أمرتك فانسبحت فيها العصوات ليس بماء حمير على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري